Kita akan bahas bagaimana mewujudkan sebuah kota yang atraktif secara ekonomi dan sosial. Pertama kita harus tanyakan dulu, kenapa sih orang datang ke kota? Orang datang ke kota karena mencari manfaat finansial dan manfaat non-finansial. Manfaat finansial itu contohnya adalah gaji bagi pekerja, keuntungan bagi perusahaan, dan juga kesempatan mendapatkan proyek atau job bagi pekerja freelance. Sementara manfaat non-finansial contohnya adalah kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi, lalu juga kesempatan mendapatkan hiburan dan wisata yang lebih bervariasi, serta kualitas hidup yang baik seperti udara dan air bersih, ruang terbuka hijau, serta kepraktisan dalam menjalankan hidup sehari-hari. Agar sebuah kota tetap menarik bagi warga dan juga bagi perusahaan, maka semua pemangku kepentingan di sebuah kota harus bahu-membahu, membuka seluas-luasnya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Perizinan berusaha harus dibuat semudah mungkin, tentunya sambil tetap bertanggung jawab. Pemerintah kota harus mengundang perusahaan-perusahaan terbaik, perusahaan yang inovatif dan berorientasi masa depan untuk dapat berinvestasi dan menjalankan usahanya di kota tersebut. Karena perusahaan-perusahaan inilah para pemegang masa depan ekonomi kota. Sementara pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan yang asli berasal dari kota tersebut juga harus kita tingkatkan kapasitasnya. Kita beri pelatihan agar mereka juga naik kelas, sehingga pun mereka bisa bekerja sama maupun bersaing dengan perusahaan-perusahaan baru yang direkrut untuk kota tersebut. Paduan antara perusahaan-perusahaan lama dan perusahaan-perusahaan baru ini akan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang bisa terus meningkatkan ekonomi kota. Selain itu, kota juga menjadi menarik karena menjadi tempat berkumpulnya pekerja-pekerja dengan kapasitas tinggi, dengan pendidikan yang tinggi. Untuk itu, kota juga harus terbuka merekrut mereka yang inovatif, yang berjiwa entrepreneur, dan berpendidikan tinggi tersebut, agar mau untuk tinggal di kota kita. Sebuah kota yang menarik berisi para pekerja yang berpendidikan tinggi. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa warga asli kota tersebut yang pendidikannya belum tinggi juga harus ditingkatkan pendidikannya, diberikan pelatihan-pelatihan agar mereka pun naik kelas dan tidak terpinggirkan oleh pekerja-pekerja baru. Di saat yang bersamaan, sebuah kota juga tetap harus terbuka untuk merekrut pekerja-pekerja baru yang berpendidikan tinggi dan juga inovatif. Jangan lupa bahwa sebuah kota, semakin banyak perusahaan-perusahaan inovatif yang berada di kota tersebut, dia akan semakin banyak menjadi atraktif bagi perusahaan inovatif lain untuk juga ikut hadir di kota tersebut. Demikian juga dengan keberadaan pekerja yang berpendidikan tinggi dan inovatif. Semakin banyak pekerja yang berkualitas akan menjadi penarik bagi pekerja yang sama-sama berkualitas dari daerah lain untuk masuk dan tinggal di kota tersebut. Nah, agar kota tersebut tetap menjadi atraktif bagi orang-orang yang berkualitas tinggi dan perusahaan yang inovatif untuk hadir, maka kota tersebut harus menawarkan kualitas hidup yang tinggi sekaligus biaya hidup yang terjangkau. Nah, jadi kota itu harus memiliki udara yang bersih, taman-taman yang indah, tempat-tempat berinteraksi dan berdiskusi, dan juga suasana yang menyenangkan. Selain itu, harga atau sewa rumah juga harus terjangkau, tidak boleh terlalu mahal. Ini sangat penting bagi sebuah kota. Agar rumah tetap terjangkau di sebuah kota, maka kota itu harus dikelola sebaik-baiknya agar tanah tidak cepat habis. Kalau tanah cepat habis, maka tentunya
harga rumah atau harga sewa apartemen di kota tersebut akan segera menjadi mahal. Nah, ketika kota itu menjadi mahal, kota itu menjadi eksklusif, menjadi susah bagi orang-orang lain untuk tinggal di kota tersebut. Padahal yang kita inginkan adalah kota yang inklusif, yang terbuka dan terjangkau bagi semua orang. Untuk itu, agar kota bisa tetap terjangkau, pengelolaan tata ruang di kota menjadi kunci. Kita harus mengarahkan pola pembangunan kota agar lebih compact atau lebih padu. Caranya, kita harus bangun permukiman vertikal, flat, rumah susun yang berkualitas tinggi yang dikelilingi oleh taman-taman yang asri. Kenapa penting bagi kota untuk padu atau compact? Supaya berbagai kegiatan yang terjadi di kota dapat dilaksanakan tanpa harus berjauh-jauhan. Kalau terlalu jauh, kita akan banyak menghabiskan waktu di perjalanan. Sedangkan kalau kota itu tidak memiliki transportasi publik, maka kebanyakan penduduk akan menggunakan kendaraan pribadi yang tentunya akan menghasilkan polusi dan gas rumah kaca. Berikutnya kita akan bahas tentang kondisi lingkungan di perkotaan dan bagaimana membuat lingkungan perkotaan yang lestari.